A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka Thalabul Ilmi, dan insya Allah tema yang akan kita bawakan pada hari ini fikih kurban sesuai sunnah. Tema ini akan kita bagi dalam 2 sesi pertemuan. Jadi insya Allah video ini adalah sesi yang pertama, akan menguraikan seputar definisi, ya, dasar syariat kurban, kemudian hukum, hikmah, serta waktu pelaksanaan kurban. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban ya, secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab tentunya, ya, dari kata qaruba yaqrubu kurbanan, yang bermakna sesuatu yang hampir, dekat, atau mendekati. Ini makna secara bahasa. Dan kurban juga disebut dengan kata udhiyah, ya, atau nahar, ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu adalah mengorbankan hewan yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Said Sabiq ya dalam Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah adalah ismun, ya, satu nama, lima yuthbah minal ibili wal baqari wal ghanami, ya. Jadi adalah nama yang disematkan pada hewan yang disembelih, baik berupa unta, sapi atau kambing, yauman nahri, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamat tasyriki, ya, dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari definisi ini kita memahami bahwa kurban adalah satu nama atau satu istilah yang disematkan pada hewan-hewan yang kita sembelih, baik berupa unta, sapi, atau kambing, yaitu pada hari Idul Adha dan berlanjut pada hari-hari tasyrik, ya, sebagai bentuk pendekatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dasar syariat berkurban, ya, bahwa ibadah kurban ini disyariatkan di dalam agama Islam. Ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau konsensus para ulama. Ini seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Di antara dasar dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat yang menunjukkan dasar syariat berkurban dalam agama Islam. Selain itu juga ada pada Quran surah Al-Hajj ayat 36, ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya. Ini ayat yang juga menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kurban merupakan syariat, ya, di antara syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tentunya diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dasar dari hadis ataupun sunnah
Di antaranya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam." Ya, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari nahar, yaitu Idul Adha, yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Kurban yang kita sembelih ya, kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduk ya, bulu-bulu dan kuku-kukunya sebagai saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dam ya, wa anna dam la yaqa minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Bahwa darahnya yang menetes dari ibadah dari kurban itu di tempat yang telah Allah tentukan sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya, ya. Artinya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, "Doha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima." Ya. Dikatakan bahwa Nabi itu menyembelih 2 ekor kambing yang putih kehitaman, yaitu bercampur hitam pada sebagian tubuhnya, bertanduk ya, kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan basmalah serta bertakbir dan meletakkan kaki beliau di badan kedua hewan tersebut. Gitu. Ini diantara hadis yang juga menjelaskan tentang dasar syariat berkurban. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun para ulama sepakat bahwa ibadah kurban adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya ya. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Perbedaan ini adalah perbedaan yang lumrah terjadi ya dalam literasi fikih para ulama kita, karena memang tidak ada ayat yang secara spesifik menunjukkan hukum ya ibadah kurban itu sendiri. Pendapat yang pertama ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa ibadah kurban itu wajib. Artinya orang yang diberikan kelapangan harta namun tidak berkurban maka dia telah berdosa. Berdasarkan ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi falayaqribanna musallana." Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekat tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu adalah satu kewajiban ya, seperti mana yang disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi. Selain itu, ya juga pendapat ini bersandar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban setiap tahun selama beliau berada di Madinah. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah asyara sinin, bahwa Nabi bermukim di kota Madinah selama 10 tahun, yudhahi kullasana, dan beliau berkurban pada setiap tahunnya. Hadis ini disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi merupakan dalil kewajiban ibadah kurban. Pendapat yang kedua merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, mengatakan bahwa ibadah kurban itu tidak wajib, namun sunnah yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, ya, serta para pengikutnya. Di antara dalil atau dasar yang menjadikan pendapat yang kedua ini bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, bukan satu kewajiban, itu berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi fala ya'khuz min sya'rihi wa asfarihi syai'a hatta yudhi." Jika kalian melihat bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil atau memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya, gitu ya.
Maka dari hadis ini ya jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan hadis ini mengandung ta'liq ya, yaitu penjelasan sesuatu tentang sebab, dasar dan alasan ya, bahwa ibadah kurban ini didasarkan pada semata-mata kemauan dan keinginan seorang hamba. Maka dalam fikih ada kaidah yang disepakati oleh jumhur, at-ta'liq bil iradah yunafi al-wujub, yaitu penggantungan ibadah tertentu pada semata-mata keinginan seseorang, maka ibadah tersebut bukanlah satu kewajiban. Seperti mana yang kita lihat pada teks hadis Nabi, di mana beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ya ahadukum ayyudhi." Kalau kalian melihat bulan Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian mau berkurban, maka mau berkurban itu adalah ta'liq ya, berupa iradah kemauan seseorang. Dan apabila ibadah itu digantungkan kepada semata-mata kemauan, dia bukanlah ibadah yang wajib. Ini di antara dasar yang digunakan oleh jumhur mayoritas para ulama tentang dasar ya ibadah kurban itu merupakan sesuatu yang sunnah. Selanjutnya muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan uraikan tentang hikmah ya dan keutamaan ibadah kurban ya. Ada banyak hikmah dan keutamaan ibadah kurban, namun pada kesempatan kali ini kita akan uraikan setidaknya ada 5 ya, ada 5 hikmah serta keutamaan ibadah kurban. Yang pertama, kita menjalankan ibadah kurban sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmatnya, seperti mana yang diuraikan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Hikmah yang kedua, bahwa ibadah kurban dalam rangka mengamalkan sunnah para nabi dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan ibadah kurban, seperti mana yang diuraikan pada hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, ibadah kurban merupakan amalan yang paling utama di hari nahar, yaitu Idul Adha, seperti mana yang disebutkan pada hadis Turmudi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hikmah yang keempat, bahwa setiap tetes darah dan helai bulu ya dari hewan kurban akan menjadi saksi kebaikan dan akan mendatangkan pahala di akhirat bagi yang melaksanakannya. Hikmah yang kelima, bahwa ibadah kurban adalah bentuk ya empati, kepekaan dan kepedulian kita terhadap umat Islam. Ya, artinya dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa soliditas dan solidaritas umat yang tentu ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Maka kita berharap ibadah kurban itu sebagai bentuk rasa kepedulian kita kepada mereka. Bagian yang terakhir pada sesi yang pertama ini kita menguraikan tentang kapankah waktu pelaksanaan ibadah kurban. Hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah kurban ada 2 hal yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah waktu yang terbaik. Ya, ulama sepakat bahwa waktu yang terbaik adalah pada hari pertama tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari nahar, yaitu bermula dari setelah selesainya sholat Id atau sholat Idul Adha sampai zawal ya, artinya sampai sebelum zawal, sebelum masuknya waktu zuhur ya, karena waktu zuhur itu mulainya dari setelah zawal ya, maka ibadah kurban itu waktu terbaiknya adalah kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai melakukan ibadah sholat Id ya, berlanjut sampai sebelum zawal gitu ya. Dan yang kedua kita akan jelaskan ya bahwa ibadah kurban ini disepakati oleh para ulama tidak sah apabila dilakukan sebelum sholat Id ya. Ini seperti mana yang terlihat pada hadis dari Al-Barra bin Azib. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadza." Hal pertama yang kami lakukan pada hari raya Idul Adha adalah an-nusalliya, kami akan sholat. Kemudian humma narji, kami pulang ke rumah, fananhar, lalu kami menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka telah mendapatkan sunnah kami.
Ya, wa man dzabaha qabla ay yusalliya fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in, ya. Apabila ada orang yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Id itu dilaksanakan, maka dia menjadi daging biasa sedekah, ya, yang dia segerakan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban. Maka muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan bahwa ibadah kurban yang kita akan lakukan itu adalah pada hari raya Idul Adha, ya, itu setelah selesainya sholat Id dan sampai sebelum zawal. Ini waktu yang terbaik. Ya, adapun setelah itu dan berlanjut sampai tanggal 13 Zulhijjah adalah waktu yang diperbolehkan. Sehingga hal yang kedua yang kita jelaskan dari terkait dengan kapankah kita melaksanakan ibadah kurban, bahwa ibadah kurban itu boleh dilaksanakan sejak tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan ibadah kurban itu boleh dilakukan pada siang hari dan boleh pula dilakukan pada malam hari. Hanya saja kita dapati bahwa ibadah kurban yang dilakukan pada malam hari adalah makruh, ya. Ini seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Al-Baihaqi bahwa Ali bin Husain radhiyallahu anhuma itu berkata saat ada orang yang memotong pohon kurmanya di malam hari, maka beliau mengatakan, alam ta'lam anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an juzazil laili wa siramil laili aw qala hisaril laili. Tidak tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memotong pada malam hari, menyembelih pada malam hari, atau memanen pada malam hari. Dan ada beberapa hadis serupa juga, ya, dikatakan bahwa Nabi melarang anjuzazil laili wa hisadil laili wa adhabil laili. Ya, Nabi melarang memotong di malam hari, memanen di malam hari, dan menyembelih juga di malam hari. Ya. Namun, ya, bahwa larangan ini tidaklah bermakna haram, ya, seperti mana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan wattafaqu annahu yajuzu zabahuma fi hadha zaman lailan wa naharan, lakin yukrah indana az-zubhu lailan fi ghairil udhiyah wa fil udhiyati asyaddu karahatan. Ya, para pengikut Imam Asy-Syafi'i bersepakat bahwa boleh menyembelih kurban pada masa dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Tetapi menurut kami, itu dalam mazhab Syafi'i, ya, dan juga dinyatakan dalam mazhab-mazhab yang lain, menyembelih di malam hari hukumnya makruh jika hewan yang disembelih adalah bukan hewan kurban. Namun jika yang disembelih adalah hewan kurban, maka hukumnya sangat makruh, gitu, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka kita mengetahui bahwa waktu yang kita pilih, ya, sebagai waktu yang terbaik adalah di siang hari, tidak melakukannya pada malam hari. Selanjutnya, bagaimana jika ibadah kurban, ya, atau jika kurban belum disembelih, ya, sehingga terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, ya. Dalam hal ini ulama menjelaskan bahwa kalau yang belum disembelih itu adalah kurban yang wajib, ya, seperti kurban nazar dan yang sejenis dengan itu, maka dia tetap wajib disembelih. Ya, seperti mana beliau jelaskan, idza fatat ayyamat tadhiyah wa lam tudahi tadhiyah al-manzurah lazimahu zabaha qada hadza fi madhhabina, ya. Hadza madhhabuna wa bihi qala Malik wa Ahmad wa qala Abu Hanifah la taqdi bal tafutu wa tasqut, ya. Jadi menurut jumhur ulama, seperti mana yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila seseorang telah bernazar untuk beribadah kurban sampai terlewat waktunya, ya, terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah sebagai waktu terakhir untuk menyembelih hewan kurban, maka dia tetap wajib menyembelihnya, ya, sebagai bentuk qada, ya. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, ya. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan apabila sudah lewat, ya, dari waktu penyembelihan hewan kurban, maka tafutu wa tasqut, maka dia telah terlewat dan gugur, ya. Nah, ini apabila ibadah yang apabila kurban yang akan kita sembelih itu merupakan kurban yang wajib, ya. Adapun kurban yang sunnah, maka memang ada khilaf di kalangan para ulama
apakah disembelih ataupun tidak. Maka hal ini dikembalikan kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin tetap menyembelihnya, maka insya Allah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bahwa terlewatnya itu tidak disengaja. Adapun terlewat dengan sengaja, maka dia telah gugur ya dan telah terlewat dari waktu yang diperbolehkan. Insya Allah kita akan berkurban pada waktu atau pada tahun berikutnya. Demikian hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian yang pertama dari penjelasan fikih kurban sesuai sunnah. Insya Allah bersambung pada pertemuan yang kedua tentang fikih kurban sesuai sunnah bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.